berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan pada biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa membebani terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Wahyu Iman Santoso, Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak SHMH dan Alimin CR Sujono SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno SH. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. 3. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. 6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dan sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Saudara Aprisno SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Doni, penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukum terdakwa. Demikianlah putusan Majelis Hakim kepada para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Dengan demikian, untuk melakukan upaya hukum, menerima atau pikir-pikir. Dengan demikian, perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup.
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SH.MH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan, dan kepada para pihak baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 799 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ricky Rizal dinyatakan ditutup. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan kemudian kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan, serta kitab undang-undang hukum acara pidana. Silakan berdiri.
Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Suljono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk.